Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, sesaat lagi kita akan beribadah kepada Tuhan kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Biarlah hati kita boleh tetap terus fokus tertuju hanya kepada Tuhan. Mari saudara, kita boleh ambil sikap berdoa. Ibadah ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, memimpin dan menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan kita. Biarpun kita melalui media sosial, media online, tapi kita tahu hati kita tertuju pada Tuhan kita. Mari kita mengangkat satu pujian, kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau melepaskan segala beban kita, hidup kita. Kita mau fokus kepada Tuhan kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul
Mari kita angkat sekali pujian. Kita mau katakan bila hati terasa tak seorang pun selain Kau Tuhan yang mengerti beban hidup kami. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia beriku segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Katakan sujud di altar. Sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Benar Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah lupa akan kami. Kami tahu Tuhan, di saat kami mengalami pergumulan yang sangat besar dalam hidup kami, kami sujud di hadapan Tuhan. Tuhan yang peduli akan hidup kami. Tuhan yang selalu pikul segala beban. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur.
atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini kami mau beribadah padamu, kami mau menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memberkati setiap hati kami, agar kami hanya fokus kepada Tuhan saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin. Mari kita bersama dengan seluruh orang percaya mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita mengatakan kita lebih dari pemenang. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita katakan sama-sama, kita lebih dari pemenang. Amin, saudara-saudara sekalian. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita
kita lebih dari pemenang, 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 kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibadah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, bersorak bagi Tuhan kita. Amin, amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang besar, perkasa, penuh kemuliaan. Tiada selain Tuhan dalam hidup kita. Hanya kepada Tuhanlah kita menyembah. Hanya Tuhan. Mari kita angkat sekali. Kau yang terindah dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita angkat sekali lagi pujian. Katakan, Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku.
selalu, tiada lutut tak berteru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari saudara-saudara kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami menyembah-Mu, karena tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyembah-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami merindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apapun menjadi kerinduan hati-Mu. Dan itu yang boleh saat ini sekali lagi menguatkan iman kami, mengingatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati berdoa. Amin. Saudara-saudara, hidup kita ini tentu ada berbagai macam pilihan. Ada banyak sekali pilihan-pilihan yang perlu kita ambil keputusan itu. Contoh sederhananya, saudara. Kita sebelum beribadah tadi, kita memilih kita mau pakai baju apa. Ya kan? Lalu nanti mau makan apa. Nanti besok berangkat kerja mau pakai pakaian seperti apa. Pilihan-pilihan yang sederhana. Dalam rapat ada beberapa pilihan keputusan. Ada pilihan A, pilihan B, saudara mau pilih yang mana? Bagi yang masih studi nanti mau kuliah di mana? Dalam negeri, luar negeri, ya kota Medan atau luar kota Medan di Pulau Jawa, ya. Atau nanti saya mau kerja di mana? Gitu kan ya. Lalu pasangan hidup saya mau pilih yang mana? Saudara, tentu ada banyak sekali pilihan demi pilihan. Namun pertanyaan yang saya mau sampaikan, yang mau saya tanyakan pada setiap kita terkait pilihan-pilihan itu. Apa alasan saudara memilih ini dan itu? Saudara, pertanyaan itu penting sekali. Alasan di sini sangat penting, saudara. Karena alasan kita akan memilih itu sangat mempengaruhi apa yang akan kita pilih dan seberapa yakin kita terhadap pilihan itu dan seberapa besar kesetiaan kita terhadap pilihan kita itu, saudara. Karena itu alasan di sini mempunyai peran yang sangat penting sekali. Alasan kita haruslah alasan yang benar, haruslah alasan yang tepat. Saya kasih contoh, ya. Setiap kita yang saat ini mungkin mau mencari pasangan hidup, kita tentu memiliki alasan-alasan, bukan mau memilih si A atau si B. Ya. Saudara, saya sangat mengharapkan alasan kita itu adalah alasan yang tepat, ya. Alasan yang benar. Oh, aku pilih si A karena karakternya oke. Si A ini karena karakternya baik, dia sungguh-sungguh mencintai saya.
Saudara, saya mengharapkan alasan kita seperti itu. Jangan, saya tidak mengharapkan alasan kita adalah saya memilih si A karena dia mempunyai banyak usaha, karena dia mempunyai banyak mobil dan sebagainya. Tapi yang masih belum tentu mencintai kita. Saya tidak mengharapkan alasan kita seperti itu, saudara. Ya saudara, karena alasan kita itu sangat mempengaruhi seberapa yakin kita, ya saya ulang lagi, terhadap pasangan kita itu, ya, seberapa besar kesetiaan kita juga kepada dia. Ya saudara, karena itu dalam pilihan-pilihan seperti ini alasan mempunyai peran yang sangat penting sekali. Jangan kita sampai salah pilih, karena kalau kita salah pilih dalam beberapa pilihan, kita itu bisa menyesal berkepanjangan. Atau bahkan mungkin bisa seumur hidup. Saudara-saudara, ngomong-ngomong tentang alasan atau standar dalam memilih ini, tentu juga berlaku di dalam urusan kita itu menyembah Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen saat ini tentu kita sudah memilih mengikut Yesus, bukan? Kita memilih, kita menyembah Tuhan Yesus. Tapi saudara numpang nanya, ya, kira-kira apa alasan saudara mau menyembah Tuhan Yesus sampai detik ini? Sampai sekarang ini. Coba saudara boleh tanyakan kepada orang-orang kanan kiri. Atau kalau tidak ada orang, saudara mungkin boleh bertanya dalam hati, apa ya alasanku menyembah Tuhan, ya aku mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai saat ini, alasannya apa? Motivasinya apa? Silakan saudara coba bertanya ya. Sudah bertanya saudara ya? Ya, nanti kita akan membahas ini lebih lanjut saudara. Karena alasan di sini sangat mempengaruhi seberapa yakin kita kepada Tuhan, ya, yang kita percayai, dan juga seberapa besar kesetiaan kita itu nanti kepada Tuhan. Karena itu penting sekali. Atau mungkin ada sebagian orang saat ini mengikuti ibadah di sini, mungkin masih dalam keadaan yang masih ragu, ya, benar-benar mau mengikuti Tuhan Yesus atau enggak, masih dalam keadaan yang terus bergumul. Saudara, renungan khotbah firman Tuhan pada hari ini, saudara, mari kita boleh renungkan dengan sebaik-baik mungkin. Ya, untuk setiap kita yang sudah mengikuti Tuhan, nanti kita akan melihat alasan apa yang seharusnya kita punyai ketika kita itu menyembah Tuhan. Ya, mari saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20 sampai yang ke-39. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20 sampai 39. Kita akan melihat kembali bagaimana kisah orang-orang Israel, ya, bersama dengan Tuhan, bagaimana mereka itu menyembah Tuhan, alasan mereka itu apa, ya, apa yang menjadi standar mereka di dalam mereka itu kemudian memilih, ya, menyembah Tuhan atau Baal itu, ya. Saudara, 1 Raja-Raja pasal 18 kita baca dari ayat yang ke-20 sampai yang ke-24 saja. 20 sampai yang ke-24 saja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, Baal maksudnya, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Saya akan menjelaskan sedikit konteks ya pada saat itu supaya kita memiliki gambaran lebih jelas, supaya kita bisa mengerti. Jadi orang-orang Israel kala itu, mereka itu dipimpin oleh Raja Ahab, mereka menyembah Baal. Sekilas info saudara, Baal itu adalah dewa yang dikenal sebagai dewa kesuburan. Baal diyakini dapat memberikan kesuburan bagi tanah Israel, ya, bagi orang-orang yang menyembahnya. Dan tentu itu akan mendatangkan keuntungan saudara, atau cuan. Ya, saudara, mereka melihat bangsa-bangsa lain menyembah Baal dan mereka tuh mendapatkan kesuburan.
mereka tergiur, saudara. Ingin mengikuti itu. Apalagi mereka juga sangat dipengaruhi oleh Izebel, Ratu Izebel itu. Istrinya Raja Ahab. Mereka sangat terpengaruh. Mereka akhirnya jadi mudah sekali belok. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka kemudian menyembah Baal. Karena apa? Lihat alasannya. Karena apa? Karena keuntungan. Karena cuan, saudara-saudara. Itu sebabnya tuh, saudara, Allah itu murka. Ya, di pasal yang ke-17, Tuhan itu kemudian membuat tanah Israel itu kering kerontang. 3 tahun tidak turun hujan, saudara. 3 tahun kekeringan. Tuhan seolah-olah ingin mengatakan pada orang Israel, mana Baalmu itu? Mana yang katanya dewa kesuburan itu? Kenapa dia nggak menurunkan hujan? Ya kan? Saudara, Tuhan yang menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Tuhan Allah. Ya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka dia bisa menghentikan hujan, dia bisa menurunkan hujan. Baal bukan pencipta langit dan bumi. Saudara, jadi Ahab dan orang-orang Israel ternyata selama ini mereka itu bercabang hati mengikuti Tuhan. Itu seperti yang terdapat di ayat yang ke-21 ya. Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu tuh berlaku timpang dan bercabang hati. Mereka mengikuti Tuhan selama ini ternyata dengan bercabang hati. Dengan motivasi yang tidak benar, saudara. Ternyata yang mereka cari itu selama ini bukan Tuhan. Yang mereka cari itu apa? Yang mereka cari adalah keuntungan. Yang mereka cari itu adalah apa? Yang mereka cari adalah kesuburan. Hidup yang enak, saudara. Itu sebabnya mereka sangat mudah tergiur ketika Izebel itu dan nabi-nabi Baal itu mengatakan, ini nanti di sini kamu akan ada banyak keuntungan di sini. Akhirnya mereka mudah sekali belok, saudara. Karena ternyata alasan mereka, standar mereka dalam mereka mau menyembah sesuatu itu, Tuhan ataupun ilah-ilah yang lain saat itu, alasannya tidak benar, saudara. Nah, saudara perhatikan di sini, alasan orang Israel dalam menyembah, ya itu adalah keuntungan, tidak benar, saudara. Saudara, kalau kita lihat benar-benar telisik dalam hidup umat manusia, bukannya kebanyakan ya. Ya, alasan dalam menyembah Tuhan itu juga sama. Karena ingin mendapatkan berkat atau keuntungan. Gak usahlah bahas dari jemaat agama lain, saudara, dari jemaat Kristen saja. Saya tuh sering mendengar cerita dari pengalaman hamba-hamba Tuhan, ya, di mana mereka bertemu dengan banyak sekali jemaat, ya, dan saya sendiri juga punya pengalaman seperti itu. Di mana saudara ternyata masih ada banyak saudara motivasi orang-orang Kristen yang belum benar ketika mereka itu datang menyembah Tuhan. Satu kali ya saudara, saya tuh ada kenal satu orang ya. Ini sebelum masa pandemi ya. Saudara, orang ini saudara yang saya kenal ini, dia itu sering pindah-pindah gereja, saudara. Maksudnya gini loh, dia sering pergi ke banyak gereja, anggotanya mungkin di sini, tapi dia pergi ke banyak gereja. 1 minggu itu dia bisa 5 kali persekutuan gitu loh. Ya, gereja ini, nanti ada persekutuan doa dia ikut, nanti hari Kamis ada ini dia ikut. Semua dia ikut, saudara, di gereja-gereja yang berbeda-beda, saudara. Nah, pas waktu Natal itu, saudara, wah udah ada 10 gereja yang dia pasti pergi, saudara. Ya, saudara, saya tuh satu kali bertanya, kenapa kamu tuh kelihatannya rajin sekali kamu tuh pergi persekutuan doa lah, ada ini, persekutuan ini kamu ikut. Kenapa? Saudara, dia mengatakan, iya, supaya saya bisa dapat banyak berkat. Saudara, ini beneran, saudara. Dia katakan supaya saya itu bisa dapat banyak berkat, supaya saya itu bisa makin diberkati oleh Tuhan. Saudara, perhatikan motivasi orang ini, saudara. Supaya dia bisa mendapatkan banyak berkat. Saudara, benar nggak menurut saudara? Dengan motivasi seperti itu. Tentu tidak benar, bukan saudara? Iya, nggak benar, saudara. Saudara, karena bagaimana saudara kalau orang-orang yang dengan motivasi seperti ini? Saudara, orang-orang yang mencari Tuhan hanya karena berkat, yang mencari Tuhan hanya supaya karena hidupnya enak, dia akan menjadi orang pertama yang paling cepat kecewa kepada Tuhan, saudara. Ketika dalam perjalanan hidup, ya, tiba-tiba ada berbagai masalah, ada banyak pergumulan yang dia hadapi. Dia akan kemudian bertanya, yang Tuhan yang saya sembah ini benar atau tidak ya? Kok Tuhan gak memberkati saya? Tuhan tuh ada gak sih? Saudara perhatikan, ada banyak sekali orang-orang yang kemudian mengukur Tuhan itu benar atau tidak. Tuhan itu layak kusembah atau tidak, itu berdasarkan hidup saya enak atau tidak.
Semakin kalau hidup saya itu enak, berarti Tuhan yang saya sembah itu benar adanya. Benar enggak saudara? Enggak benar. Itu sangat subjektif sifatnya. Masing-masing pengalaman-pengalaman orang itu berbeda-beda saudara. Mana mungkin kita itu bisa menjadikan hal ini standar. Dan lagi pula saudara, jikalau kita benar-benar menyembah Tuhan dengan alasan seperti ini, saudara, kita tidak menghormati Tuhan. Siapa yang disembah? Ya, siapa yang menyembahnya harus jelas. Tuhan yang kita sembah. Kita sebagai orang-orang yang menyembah. Maka kita harus menghormati Tuhan. Kita alasannya tidak boleh untuk keuntungan, kepentingan setiap diri kita, saudara. Saudara, ini bukan berarti kita mengikuti Tuhan, kita nggak boleh berdoa. Tuhan berkatilah saya. Contoh nih kok kayaknya ajarinnya jangan berdoa minta berkat ya, kita hidup susah aja hidup. Enggak saudara ya. Tentu kita di dalam berdoa kepada Tuhan kita boleh memohonkan berkat. Ya, kita boleh mohon Tuhan menolong kita. Tetapi jangan jadikan itu menjadi alasanmu, alasanku, alasan setiap kita mau mencari Tuhan. Bukan itu alasan yang tepat, saudara. Nah, lalu apa alasan atau standar yang benar? Alasan yang tepat ketika kita itu mau datang mencari Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Nanti kita akan menggali dalam firman Tuhan ini, nanti kita akan melihatnya. Mari kita boleh perhatikan, kita melanjutkan bagian ini. Jadi saudara, Elia yang dipanggil oleh Tuhan itu kemudian menantang nabi-nabi Baal dengan tuh semacam pertandingan ilahi. Ya, kita lanjut, ini semua terdapat di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-39. Terlalu panjang untuk kita baca, tapi saya akan menjelaskan ya kepada saudara-saudara. Detil-detilnya itu ya. Ini luar biasa. Waktu itu Elia udah tinggal satu orang nabi Tuhan yang gak ditangkap dan dibunuh. Nabi-nabi Baal ada 450, itu banyak sekali saudara. Ya, mereka mengadakan semacam pertandingan ilahi. Begini, barang siapa, ya, jadi mereka akan menyiapkan lembu, 2 ekor lembu jantan. Elia ambil 1, nabi-nabi Baal ambil 1, mereka potong-potong taruh di atas kayu. Begitu sudah diletakkan di atas korban bakaran, di kayu itu, mereka masing-masing akan memanggil Allah, nama Allah mereka. Nabi-nabi Baal tentu akan memanggil Baal. Elia tentu akan memanggil Tuhan. Yang akan menurunkan api, menyambar api, menghanguskan semua korban bakaran itu, dialah Allah yang benar. Kira-kira seperti itu loh saudara. Ya, itu kira-kira pertandingan seperti itu. Saudara, di sini sebenarnya saudara, Tuhan tuh tidak perlu loh melakukan hal seperti itu. Ngapain Tuhan capek-capek harus mengadakan demonstrasi kuasa seperti ini? Ketika orang-orang Israel meninggalkan Tuhan, yang rugi siapa? Tuhan. Enggak, Tuhan enggak rugi. Yang rugi orang Israel. Saudara, Tuhan itu dia sangat mengasihi orang Israel. Dia tahu kalau orang Israel itu pergi menyembah Baal, nanti orang-orang Israel ini akan mendapatkan celaka. Tuhan tidak ingin orang umatnya itu mendapatkan celaka. Karena itu Tuhan dia sampai harus mendemonstrasikan kuasanya seperti ini. Menunjukkan Tuhan itu sangat sayang kepada orang-orang Israel, saudara. Jadi akhirnya terjadilah ya saudara pertandingan ilahi ini. Kita tahu dalam cerita itu nabi-nabi Baal itu kemudian berdoa, ya, Baal ayo turunkan api, tapi tidak diturunkan api-api. Api itu tidak menyambar dari langit. Mereka sampai harus menoreh-noreh diri mereka. Mereka sampai harus memukul-mukul diri, sampai kesurupan. Tetap tidak ada api yang turun, saudara, menyambar lembu jantan itu. Nggak ada. Maka saudara perhatikan di sini Elia kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Ya, tapi sebelum dia berdoa kepada Tuhan, perhatikan ini ada yang menarik sekali. Dia meminta orang-orang yang ada di sana siapkan 4 buyung air, lalu disiramkan kepada korban bakaran itu. Disiramkan kepada lembu jantan itu sampai ke parit-paritnya. Itu dilakukan sampai 3 kali. Berarti artinya ada 4 kali 3, 12 buyung air saudara. Itu banyak. Aneh kan saudara ya. Mau dibakar kok malah kasih air. Bahkan penuh lagi airnya. Ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan Allah Israel itu adalah Tuhan yang dahsyat. Ya. Dan benar saudara, ketika semua udah penuh dengan air, ya saudara bayangkan sapi itu semua udah penuh dengan air semua, lalu beneran saudara, ya dari langit Allah itu menyambarkan api menghanguskan seluruh
sapi jantan itu, seluruh korban bakaran itu, sampai kepada paret-paretnya yang penuh dengan air juga dilahap dengan habis. Orang-orang Israel ketika melihat itu mereka langsung mengatakan, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudara, tidak cukup sampai di sana. Kita lihat di ayat yang ke-41 sampai 46. Tuhan tuh akhirnya menurunkan hujan yang lebat setelah 3 tahun kekeringan. Ya, akhirnya Tuhan menurunkan hujan yang lebat. Saudara, Tuhan menurunkan api dari langit. Tuhan yang sama menurunkan air hujan dari langit, saudara. Kok bisa? Ya, gak heran. Karena dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Kok Baal gak bisa? Karena dia bukan pencipta langit dan bumi ini, saudara. Jelas, sangat jelas sekali, saudara-saudara. Ya, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang Israel ternyata mereka itu sangat membutuhkan bukti yang terus-menerus. Ya. Ketika mereka tidak melihat bukti, ketika mereka tidak melihat mujizat, ketika mereka tidak melihat tanda, mereka itu ragu lagi sama Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan lagi mujizatnya, baru mereka bisa percaya lagi. Saudara, bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bukan? Dalam kehidupan orang Kristen. Orang-orang Kristen zaman sekarang juga sering senang, ya. Terus Tuhan tunjukkanlah bukti kalau engkau mengasihiku. Tunjukkanlah mukjizatmu kepada aku. Baru aku akan benar-benar percaya lagi. Saudara, Tuhan, dia rindu memulihkan keadaan kita. Saudara, Tuhan itu sangat rindu. Dia ingin menunjukkan kuasanya kepada setiap kita. Dia sayang kita, saudara. Tetapi Tuhan terlebih rindu, kita itu bisa percaya kepada-Nya. Tuhan terlebih rindu, kita bisa sungguh-sungguh percaya dulu kepada Dia. Dia rindu kita bisa percaya, kita bisa beriman. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini kerinduan hati Tuhan kepada setiap kita. Dia ingin kita itu benar-benar percaya kepada-Nya sebelum Dia itu melakukan pemulihan dalam kehidupan setiap kita. Ini seperti yang saya sudah pernah bawakan dalam khotbah already but not yet kapan hari lalu, saudara. Ya, Tuhan tuh secara perlahan Dia pasti akan memulihkan setiap kita. Ya saudara, tetapi ngomong-ngomong, Tuhan akhirnya Dia juga mendemonstrasikan kuasa ini, bukan? Ini menunjukkan bahwa Tuhan Dia sangat mengasihi orang Israel. Tuhan di sini juga Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang benar. Dia pencipta langit dan bumi. Dia maha kuasa. Sebaliknya, Baal itu, saudara, ya, dia tidak benar. Ya, dia tidak maha kuasa. Baal tidak mengasihi umat yang menyembahnya. Perhatikan, saudara, tidak pernah ada sejarah mengatakan bahwa Baal itu mengasihi. Gak ada. Itu semua hanya seperti relasi dukun gitu ya, dukun dengan orang-orang gitu. Seperti kalau di Gunung Kawi begitu ya, ayo kasih tumbal begitu ya, nanti baru aku memberkati kamu. Saudara, gak ada relasi di situ, saudara, gak ada cinta di situ. Sebaliknya Tuhan, Dia sangat mengasihi. Saudara bisa lihat ini perbedaannya. Tapi kan bodoh sekali orang-orang Israel, mereka rela meninggalkan Tuhan yang mencintai mereka. Mereka rela meninggalkan yang baik itu demi mendapatkan sesuatu yang tidak ada, yang tidak mencintai mereka, hanya untuk supaya bisa dapat cuan, saudara. Saudara, kalau saya lihat orang-orang Kristen zaman sekarang yang pergi ke Gunung Kawi, ada banyak orang-orang Kristen pergi ke Gunung Kawi hanya untuk mendapatkan cuan. Saudara, itu pikirannya pendek sekali, saudara. Dia merasa bahwa yang paling penting dalam hidupnya itu adalah apa? Ya adalah mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Dia tidak peduli lagi yang dia sembah itu siapa, ya mencintai dia atau tidak, dia nggak peduli lagi. Saudara, padahal yang paling penting dalam diri kita, hidup kita itu apa? Ya, kita membutuhkan ada Tuhan, ya, sosok ilahi yang benar, yang maha kuasa, ya, yang kemudian juga mengasihi kita. Seharusnya itu yang kita cari, saudara. Ya. Jadi saudara, Tuhan, ya, Dia memiliki 3 kriteria ini. Yang pertama, Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah kebenaran. Kemudian Dia itu maha kuasa dan Dia itu sangat mengasihi kita. Saudara, mestinya ketiga hal ini yang menjadi alasan setiap kita datang menyembah Tuhan.
Tadi di awal saya ada minta kita bertanya bukan apa alasan kita menyembah Tuhan. Apakah 3 alasan ini yang menjadi alasan kita mencari Tuhan selama ini, mengikuti Tuhan selama ini enggak? Karena dia adalah kebenaran, dia maha kuasa menciptakan kita, dan dia mengasihi kita. Apakah ini alasannya saudara? Saudara, 3 hal ini yang semestinya menjadi alasan kita di dalam menyembah Tuhan. Ya, saya mau katakan kepada setiap kita, Allah yang benar itu, Allah yang maha kuasa itu, dan yang sangat mengasihi kita itu, kemudian menjelma menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa makin mengenalnya. Siapa dia saudara? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memenuhi ketiga kriteria ini. Dia Allah yang benar, dia Allah yang maha kuasa, dan dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dalam Yohanes 14 ayat ke-6 Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara, I am the only way, the truth, and the life. Menunjukkan saudara Tuhan Yesus dengan mengklaim dirinya, akulah kebenaran itu. Tuhan Yesus menuntaskan masalah dosa, mati kemudian bangkit lagi. Saudara, tidak pernah ada manusia yang mati, hidup, terus gak mati lagi. Gak ada saudara. Mati suri ada, mati hidup, tapi pada akhirnya dia akan mati lagi. Tapi Yesus Kristus tidak. Dia mati menebus dosa, dia bangkit, terus dia gak mati lagi, dia hidup sampai selama-lamanya. Pertanyaannya kok bisa? Iya, karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang benar. Dalam kitab-kitab Injil kita bisa melihat Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat, ya, meredakan angin ribut, berjalan di atas air, membuat 5 roti 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 orang lebih, membangkitkan orang-orang mati, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang maha kuasa. Dan tentu dia sangat mencintai kita, makanya dia rela mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus saudara memenuhi ketiga kriteria ini. Saudara, saya mau rindu mengajak setiap kita. Saudara, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita siong sin yaso, ya. Dengan alasan ini. Jangan saudara dengan alasan supaya kita mendapatkan berkat, mendapatkan hidup enak, saudara. Jangan. Kalau kita dengan motivasi seperti itu, saudara, percayalah, saudara itu akan gampang kecewa kepada Tuhan. Nanti saudara akan melihat orang-orang yang non-Kristen, ya, hidupnya sukses apa begini, ya, akunya susah, saudara akan mudah tergiur. Saudara, alasan saudara tidak benar jikalau alasan saudara mengikut Tuhan Yesus supaya dapat benefit, saudara. No. Tuhan Yesus memang rindu memberikan berkat kepada kita, tetapi itu tidak boleh kita jadikan alasan utama kita menyembah Tuhan. Ya, percayalah karena memang dia hanyalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, dan karena dia sungguh-sungguh mencintai kita. Saudara, kembali lagi ya, kalau kita itu mencari pasangan hidup, ya, tentu kita mau cari yang seperti apa? Yang hidupnya benar juga kan? Kita tentu mau cari yang sungguh-sungguh mencintai kita juga kan? Saudara, gimana perasaan saudara? Saudara pacaran dengan orang, ya, saudara pacaran ya dengan orang kelihatannya mengasihi, tapi sebenarnya mempermainkan kita. Dia punya simpanan, tapi dia kaya. Gimana perasaan saudara? Tentu saudara akan marah. Saudara pasti akan minta putus kepada pacar saudara itu, bukan? Saudara, dalam hal seperti ini, standar kita, alasan kita itu benar. Ya. Saudara, dalam urusan kita itu menyembah Tuhan, biarlah kita juga boleh memiliki alasan seperti ini. Itu. Saat ini setiap kita yang mungkin sedang bingung, ya, kita dalam keadaan yang bimbang. Kita mungkin sekarang agnostik, ya. Aku mau menyembah yang mana? Aku mau mengikuti ajaran yang mana? Menyembah Tuhan yang mana? Mungkin ada yang seperti itu. Saudara-saudara, biarlah 3 standar tadi, 3 alasan itu yang boleh menjadi standar kita dalam kita kemudian memilih. Dalam kemudian kita itu mencari. Carilah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini. Carilah yang benar. Carilah yang sungguh-sungguh mencintai kita, yang mengasihi kita.
Sama seperti dalam mencari pasangan hidup, kita juga pasti akan menerapkan alasan-alasan seperti itu, bukan? Kita mau cari yang sungguh-sungguh mencintai kita, bukan? Yang hidupnya benar, bukan? Maka dalam hal ini, carilah yang seperti itu juga, saudara-saudara. Dan saya mau katakan kepada setiap kita yang sudah mengikuti Tuhan Yesus, saudara, Kristus itu sudah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dengan Dia itu mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, permasalahan terbesar manusia. Gak pernah ada sejarah ya, di mana orang yang begitu sangat mencintai manusianya itu, dia sampai rela mati berkorban, menebus dosa. Gak ada, saudara-saudara. Hanya Yesus Kristus. Dan Dia mati, Dia berkorban, itu bukan cuma untuk orang-orang sekampungnya. Bukan cuma untuk orang-orang yang satu ras dengannya. Dia mati di kayu salib, Dia menebus, berkorban bukan cuma untuk orang-orang yang satu negara dengannya. Tetapi Dia berkorban untuk seluruh umat manusia. Sepanjang sejarah, tidak ada satu orang pun, saudara, di dunia ini begitu mencintai manusia sampai melakukan hal seperti itu. Hanya Yesus Kristus. Hanya Dia. Dialah Tuhan yang benar, yang maha kuasa, yang sangat mencintai kita, yang rela berkorban sedemikian rupa. Tiada yang lain, saudara-saudara. Saudara, yang seperti ini harusnya itu kita cari. Harusnya hal-hal ini yang kemudian menjadi alasan setiap kita itu mau tetap setia mengikutinya, mengikuti Dia. Bukan kemakmuran, saudara. Bukan hidup yang enak, saudara ya. Saudara, seperti firman Tuhan pernah mengatakan ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu nanti akan ditambahkan kepadamu. Ya, saudara, sesungguhnya berkat-berkat itu Tuhan juga rindu berikan kepada kita, saudara. Beneran, saudara. Tetapi Tuhan terlebih rindu kita itu benar-benar mencarinya dengan motivasi yang tulus. Dengan motivasi yang benar-benar kita itu juga mengasihi Tuhan. Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Dia juga ingin kita dalam mengikutinya, kita mengasihi Dia juga. Ya. Bukan seperti supaya kita bisa mendapatkan uang dan berkat dan sebagainya. Ya saudara, kita sekarang sudah paham seperti ini. Karena itu saudara, mari jika kita benar-benar, ya kita saat ini kita mau menyembah Tuhan, marilah dengan alasan yang benar. Ya, dengan alasan apa tadi? Ada 3. Yuk sama-sama ucapkan 1. Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Kemudian Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Kemudian Dia juga adalah Tuhan yang sangat mencintai kita. Kalau dengan alasan-alasan seperti ini kita menyembah Tuhan, kita sudah berada dalam track yang benar. Dan percayalah saudara, imanmu dan imanku akan sangat kokoh. Kita tidak akan mudah terombang-ambingkan. Saudara, situasi itu bisa berubah-ubah hidup kita ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Hari ini ada masalah, ya. Nanti besok ada masalah baru. Tahun depan ada masalah baru lagi. Kita nggak tahu, nanti katanya ada COVID-22. Tidak tahu, saudara. Ya, segala sesuatu bisa berubah dengan begitu cepat. Tapi jikalau alasan kita menyembah Tuhan itu benar, ya, kita tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Karena kasih-Nya itu konsisten. Kebenarannya konsisten, kemahakuasaannya konsisten. Kasih-Nya kepada kita itu konsisten, saudara. Dia mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu itu sampai kepada akhir zaman. Dia akan memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk dalam kita menghadapi setiap masalah demi masalah yang ada. Saudara, kita akan hidup penuh dengan damai sejahtera. Kita akan hidup penuh dengan sukacita. Karena itu, saudara, alamilah kebenaran Tuhan. Alamilah kasih Tuhan itu. Tuhan, Dia memberikannya itu cuma-cuma kepada kita untuk kita bisa mengalami itu. Alamilah. Datanglah menyembah Tuhan dengan motivasi seperti ini. Saya yakin, saya pastikan hidup kita bisa tetap bersukacita di tengah badai seperti apapun. Amin, saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu sudah diberitakan ya Tuhan. Ampuni kami jikalau di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ini, kami seringkali masih mengikuti-Mu, menyembah-Mu dengan alasan yang salah, dengan motivasi yang keliru Tuhan.
Ampuni kami jikalau kami mengikut Tuhan karena kami cuma mau mendapatkan berkat ya Tuhan. Ampuni kami. Tuhan, biarlah kami saat ini mau sungguh-sungguh berkomitmen, kami mau bertobat. Kami mau mengikut Engkau karena Engkau adalah Allah yang benar. Karena memang Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Biarlah ini boleh menjadi motivasi kami, semangat kami dalam kami tetap mengikuti Engkau. Dan kami juga mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Untuk setiap kami saat ini yang mungkin dalam keadaan yang masih bimbang, kami masih dalam keadaan yang bingung, untuk mau memilih ajaran yang mana, mau menyembah Tuhan yang mana. Kiranya Tuhan yang Allah Roh Kudus yang boleh mengarahkan hati kami. Biarlah kami boleh memiliki standar alasan yang benar. Sehingga kami boleh memilih yang tepat, pilihan yang tepat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, curahkanlah damai sejahtera-Mu, curahkanlah kasih karunia-Mu di dalam hati, pikiran setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Contoh Robin. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk jemaat Tuhan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, Tiada seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, Allah yang menciptakan kami, Allah juga yang menebus kehidupan kami, yang mengasihi kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap terus memiliki rasa syukur di dalam hati kami, dan kami mau tetap terus tertuju kepada Allah di dalam setiap pergumulan kami. Apapun yang menjadi kesulitan kami, apapun yang menjadi hal-hal yang kami hadapi hari-hari ini, tolonglah kami Allah Roh Kudus supaya kami boleh tetap terus menunjukkan mata hati kami kepada Engkau, sumber kekuatan, sumber penghiburan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan untuk setiap pergumulan kami di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang terlebih mengerti apakah itu sakit, penyakit, apakah itu pergumulan secara ekonomi, mungkin pergumulan hubungan kami dengan sesama kami di dalam keluarga, ataupun dengan rekan kerja, ataupun dengan orang-orang lain, pergumulan-pergumulan yang lainnya. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan kami tepat pada waktu-Mu. Engkau akan memulihkan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki iman ini, kami boleh tetap teguh pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami di tempat ini, untuk hamba Tuhan, untuk pengurus, untuk setiap kami yang melayani Engkau. Kiranya Tuhan yang juga boleh terus memberikan kami hikmat bila melakukan berbagai hal ini. Tuhan yang memberikan yang paling penting adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu, hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, ingin memberikan terbaik buat Tuhan. Biarlah itu yang menjadi motivasi kami Tuhan di dalam setiap pelayanan apapun yang kami lakukan. Dan Tuhan juga tolong setiap jemaat di tempat ini, setiap kami Tuhan, dalam hari ke hari Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mau berkomitmen menjaga relasi dengan Engkau. Kami mau saat teduh ya Tuhan, kami membaca firman Tuhan. Dan biarlah itu yang juga boleh menjadi habit, kebiasaan kami hari lepas hari. Itu yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Kami serahkan juga untuk setiap program yang ada untuk ibadah umum, untuk Sunday Talk, untuk di youth ada saat teduh bersama, sekolah minggu, dan nanti kami akan ada kelompok-kelompok kecil. Kami mohon penyertaan Tuhan terhadap semua hal itu. Tanpa Tuhan semuanya meaningless ya Tuhan. Semuanya menjadi sia-sia. Yang membutuhkan mohon belas kasihan Tuhan yang boleh sempurnakan setiap program-program ini, sehingga setiap jemaat-Mu sungguh-sungguh bisa semakin bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih, kami terus menyerahkan untuk pemerintah kami kepada Tuhan yang terus memberikan hikmat kebijaksanaan pada mereka untuk dapat mengelola bangsa ini dengan baik, untuk menurunkan laju penularan COVID-19, dan untuk setiap kebijakan-kebijakan yang akan diambil, biarlah semuanya itu sungguh untuk kebaikan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan seru kami, dan ini persembahan kami, yang persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara, mari kita pujikan doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami boleh
ikuti pada hari ini. Biarlah untuk setiap puji-puji yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Ada berkat-berkat rohani yang boleh kami terima setelah kami beribadah pada saat ini. Dan mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita kepadanya dan kita terima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin hidup kita, keseharian kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali saudara-saudara. Kita akan selesai ibadah kita setelah kita mendengarkan warta berikut ini. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Hari ini ada beberapa pengumuman, 2 pengumuman saja. Pada malam hari ini kita ada malam kesaksian. Saya rindu setiap kita boleh mengikuti malam kesaksian ini. Saya rindu setiap kita boleh berbagi sharing, berbagi cerita, ya bagaimana saudara mendapatkan pertolongan Tuhan atau kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Karena saya percaya meskipun sekarang situasi lagi sulit, tapi setiap kita tentu ada mengalami pertolongan-pertolongan atau kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Dan itu saudara bagikanlah kepada setiap kita, itu tentu akan menguatkan kita satu sama lain. Ya, karena itu ikutlah malam kesaksian ini jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian ibadah kita minggu depan, tema ibadah kita adalah caraku atau caranya Tuhan. Nanti kita masih akan merenungkan dari perjanjian lama, ya saudara, dari Naaman secara khusus, nanti ada itu menarik untuk kita renungkan. Biarlah kita boleh tetap memiliki hati yang rindu beribadah kepada Tuhan, tentunya dengan alasan yang tepat ya, dengan alasan yang benar ketika kita mencari Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Baik saudara, demikian saudara pengumuman. Bagi saudara-saudara yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit atau lemah tubuh, saya terus berdoa supaya saudara boleh diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Dan bagi setiap kita yang saat ini sehat, tetap jaga kesehatan. Jagalah protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.